Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan shalom. Perkenalkan, nama saya Firun Syafila Sanangi. Saya di sini akan membawakan tentang planning usaha yang disebut dalam tata usaha dalam kewirausahaan tersebut. Di sini planning usaha terbagi menjadi 5 atas tersebut, yaitu yang pertama kita sebut saja itu planning usaha. Apa yang dimaksud dengan planning usaha? Planning usaha tersebut adalah itu tentang pengembangan satu produk yang berdasarkan sebuah komitmen dalam tata usaha. Planning usaha ini sangat dibutuhkan dalam kewirausahaan karena disebut dengan kemajuan faktor dalam suatu produk yang mengembangkan hasil kerjasama antar sebuah tim dan dalam satu persekutuan kelompok dalam menjalankan kewirausahaan. Planning usaha ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, nama bisnis. Yang kedua, tujuan, visi, dan misi. Yang ketiga, analisis produk. Yang keempat, target market. Yang kelima, strategi pemasaran. Ya, di sini saya akan membahas kelima faktor dari tujuan planning usaha ini. Yang pertama, nama bisnis. Nama bisnis ini kan sangat berpengaruh faktor dalam planning usaha, karena nama bisnis ditentukan dari sebuah kelompok tersebut. Karena sangat berpengaruh dalam kewirausahaan, nama bisnis terus harus dikembangkan dan dipermantap lebih jelas karena mempengaruhi satu faktor tentang produk, nama usaha, dan wilayah persebarannya. Nama bisnis ini sangat berpengaruh dalam faktor lingkungan, yaitu dalam pengaruh ekonomi. Kedua, jaringan. Terbagi dari faktor ekonomi dan jaringan sudah tentu mempengaruhi sebuah komitmen dalam usaha, karena faktor ekonomi dalam bermodal sangat dibutuhkan dalam kewirausahaan karena tersebut mempengaruhi dalam suatu usaha yang diakibatkan bisa dapat menjatuhkan dalam satu usaha tersebut Anda. Yang kedua, jaringan, yaitu persebaran dalam satu nama bisnis, yaitu melalui atau iklan strategis dalam sosmed atau sosial media. Kedua, yang kedua kita akan bahas yaitu visi dan misi. Visi misi ini terbagi atas 2 jalur. Yang pertama, tujuan usaha. Tujuan usaha ini dapat sangat mempengaruhi dalam visi, karena visi tersebut dapat menunjukkan bahwa komitmen suatu pengusaha dapat melakukan berbagai dalam satu hal, yaitu visi dalam mengembangkan usahanya, karena usaha dapat mempengaruhi nilai ekonomi serta mempengaruhi dalam segala tujuan dalam berusaha. Kedua, misi. Sebut saja dia pengembangan. Pengembangan dalam misi tersebut sangat dibutuhkan oleh itu kewirausahaan, karena perkembangan dalam suatu strategis dalam mengembangkan usaha yaitu semacam produk ataupun instansi dalam menggunakan keuangan. Pengembangan dalam suatu kewirausahaan sangat
bertujuan dalam memberikan komitmen kepada suatu kelompok, satu tim, karena bertujuan khusus dalam pengembangan wilayah persebaran kewirausahaan tersebut sangat menentukan omset penjualan dalam melakukan suatu penjualan dalam kewirausahaan, karena kewirausahaan tersebut membutuhkan perkembangan dalam menunjukkan konsep penjualannya. Yang ketiga, analisis produk. Analisis produk tersebut kita butuhkan dalam kewirausahaan, yaitu analisis produk ini sangat menguntungkan. Misalnya produk-produk yang sudah kita lama kenal, yaitu sebagai yang mana kita tahu ya, seperti produk-produk yang sudah kita kenal, yang ada sekitar yang kita gunakan, misalnya tisu. Perkembangan produk tersebut memungkinkan karena kenapa? Tisu dapat digunakan sangat praktis dalam kewirausahaan karena disebut menggunakan bahannya pun sangat mudah ditemukan dan digunakan. Contoh kecil ini dapat adapun kekurangan dari tisu tersebut karena memiliki saingan yang ketat terhadap merek-merek lain. Karena persaingan tisu tersebut dapat mempengaruhi dalam suatu perkembangan produk, yaitu dalam kewirausahaan sangat tergantung seorang kewirausahaan untuk disaingi dari berbagai jenis-jenis produk. Karena analisis produk ini dapat kita tahu dapat kita analisis secara krisis dalam perkembangan kewirausahaan. Yang kelima, target market. Target market ini sudah kita tahu ya, bahwa target market ini dapat kita ketahui menjadi jalur konsep dalam kewirausahaan. Target market dapat mempengaruhi sebuah kewirausahaan, yaitu dalam konsep penjualan suatu produk ke wilayah-wilayah tertentu, misalnya ke wilayah luar negeri ya. Contohnya ke Jepang, ke Singapura, hingga ke Malaysia. Target market ini sangat mempengaruhi jual konsep pada luar negeri, di mana penjualan target konsep ini sangat mempengaruhi market. Penjualan online secara online sekarang bermutu karena memiliki nilai konsep penjualan yang sangat tinggi serta bermutu bagi seorang kewirausahaan dalam memperkembangkan bisnis modal atau pemasaran marketing. Yang kelima, strategi pemasaran. Strategi pemasaran dapat kita simpulkan bahwa strategi pemasaran ini sangat mempengaruhi dalam perkembangan suatu produk yang kita jual. Jual lokal maupun impor. Strategi pemasaran sangat tergantung dalam situasi suatu produk yang dimana di produk yang lain dapat sama karena mempengaruhi faktor jual. Karena strategi pemasaran ini sangat berpengaruh dalam wilayah mutu jual lokal ataupun mutu jual impor, karena mempengaruhi dalam satu faktor yaitu tersebut. Strategi pemasaran ini sangat bermanfaat bagi suatu kewirausahaan apabila produk yang ia buat dapat sama dengan produk yang lain ataupun marketing yang lain, yaitu kewirausahaan yang sama tapi memiliki konsep jual yang berbeda. Dari sini pembahasan tersebut, dari kelima planning usaha ini dapat kita tahu bahwa kita dalam berusaha pun harus memiliki sebuah komitmen dalam penjualan, yaitu maupun kekurangan maupun kelebihan kita. Ya, sekian dari saya pada siang hari ini dalam menjelaskan planning usaha. Untuk kekurangan dan kelebihannya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.